saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 10, yaitu tentang inverse fungsi komposisi. Baik, supaya lebih jelas tentang inverse fungsi komposisinya, kita mulai dari sini. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sebelumnya ya, di fungsi komposisi sudah kita bahas ya kan, kalau ini A adalah merupakan anggota A, kemudian A ini dipetakan oleh F ke B ya. B di sini adalah anggota B besar di sini ya. Selanjutnya B ini dipetakan oleh G ke C, sehingga fungsi komposisi ya, fungsi komposisi yang memetakan A ke C ya, yang ini itu adalah G bundaran F. Nah, bagaimana dia inverse dari fungsi komposisinya? Nah, tentu kita tahu bahwa inverse itu kan balikan ya. Jadi kalau ini dia G, ini ke sini G, maka coba ini saya buat warna beda. Maka dari sini ke sini adalah G inverse. Ya, artinya bahwa G inverse memetakan C ke B. Nah, yang ini ya, yang ini adalah F inverse. Jadi F inverse memetakan B ke A. Sehingga fungsi komposisi yang memetakan C ke A itu adalah G bundaran F inverse ya, G bundaran F inverse. Jadi secara umum untuk sembarang X bahwa G bundaran F inverse X itu sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Seperti itu dia. Oke, baik, kita lanjutkan. Dengan cara yang sama, bahwa F bundaran G inverse X ini akan sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Oke, nah jadi ada dua hal yang kita peroleh. Yang pertama tadi, ini yang kedua ya, F bundaran G inverse X adalah G inverse bundaran F inverse. Yang pertama tadi adalah ya, yang pertama tadi adalah G bundaran, ini saya ulangi ya, G bundaran G bundaran F inverse itu adalah F inverse bundaran G inverse X. Baik, supaya lebih jelas kita perhatikan contoh berikut. Ini contohnya. Diketahui fungsi fx adalah x plus 2 dan gx adalah 3x plus 1. Tentukan f bundaran G inverse ya. Nah, untuk menentukan f bundaran G inverse di sini ada dua cara ya, ada dua cara. Yang pertama boleh kita cari dulu f bundaran Gx. Nah, ini cara pertama. Kita cari dulu f bundaran Gx. Setelah nanti dapat f bundaran Gx, baru kita cari inverse dari f bundaran Gx. Nah, untuk mencari f bundaran Gx tentu ini langsung saja f Gx. Begitu kan? Nah, berarti f Gx-nya sudah ada. Oke, apa Gx-nya? Gx-nya seperti yang sudah diketahui di soal adalah 3x plus 1. Nah, selanjutnya
3x plus 1 ya, kita substitusi ke fx. Jadi x yang ada di sini, yang ada di fx ini kita ganti dengan 3x plus 1. Sehingga ini akan menjadi 3x plus 1 plus 2. Atau dengan kata lain, ini adalah 3x plus 3. Nah, ini dia f bundaran Gx-nya. Nah, untuk menentukan f bundaran G inverse, berarti langkah pertama kita misalkan saja f bundaran Gx itu dengan Y. Begitu ya. Nah, sehingga ini akan sama dengan 3x plus 3. Ingat, untuk menghitung inverse x-nya ya, variabel x-nya harus kita buat tersendiri. Sehingga ini saya buat di sini 3x sama dengan yang ini tetap, berarti 3-nya kita pindahkan ke kiri, jadinya y dikurangi dengan 3. Nah, selanjutnya di sini x sama dengan y dikurangi 3 dibagi 3. Nah, di sini x-nya sudah sendiri. Dengan kata lain, inilah f bundaran G inverse. Jadi tinggal kita ganti saja x ini menjadi f bundaran G inverse x. Ya. Nah, kemudian y ini kita ganti dengan x. Berarti x kurang 3 dibagi 3. Nah, itulah f bundaran G inverse x. Itu cara pertama. Ya. Cara kedua seperti yang sudah kita bahas di sini, bahwa f bundaran G inverse ini itu adalah G inverse bundaran f inverse. Berarti kalau begitu, kalau kita menggunakan sifat yang ini ya, berarti saya tuliskan ya kembali ya, f bundaran G inverse. F bundaran G inverse x sama dengan apa tadi? Sama dengan G inverse bundaran f inverse x. Nah, berarti di sini kita harus butuh apa? G inverse, kita harus butuh apa? F inverse. Nah, di sini yang sudah diketahui apa? Yang sudah diketahui hanya fx dan gx. Nah, tentu mudah kita menentukan inverse-nya ya. Mudah kita menentukan inverse-nya. Oke, bagaimana menentukan inverse-nya? Oke, hanya itu tadi syaratnya ya, bahwa x-nya yang ada variabel x-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, tentu langkah pertama kalau kita menghitung inverse-nya ini, fx-nya kita misalkan saja dulu y. Berarti ini y sama dengan x plus 2. X sama dengan y kurang 2. Begitu kan? Dengan demikian f inverse x-nya adalah x kurang 2. Oke, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama. Fx-nya ini kita misalkan y. Y sama dengan 3x plus 1. Nah, ini 3x sama dengan y kurang 1. Begitu kan? Nah, dengan demikian x sama dengan y kurang 1 per 3. Berarti G inverse x sama dengan y-nya ganti dengan x ya. X kurang 1 dibagikan dengan 3. Nah, di sini kita sudah dapat f inverse-nya, sudah dapat G inverse-nya. Kalau begitu tinggal kita masukkan saja, substitusi saja ya. Berarti di sini kalau kita lanjutkan, ini adalah G inverse ya, f inverse x. Nah, berarti G inverse f inverse-nya adalah x kurang 2. Kalau begitu x kurang 2. Nah, berarti x yang ada pada G inverse akan kita ganti dengan x kurang 2. Yang mana tadi G inverse? G inverse-nya yang ini ya. Nih.
Berarti X itu, X-nya ini, X yang ini akan kita ganti dengan X kurang 2 ya. Berarti kalau kita ganti, ingat, nah kalau kita ganti, ini akan sama dengan X kurang 2. Tadi kan X kurang 1/3 ini. X kurang 1/3. X-nya kita ganti dengan X kurang 2. Ini tetap kurang 1. Berarti per 3. Sehingga ini akan sama dengan X kurang 3 dibagikan dengan 3. Maka inilah F bundaran G inverse X. Coba kita bandingkan. Apakah hasilnya sama? Coba kita lihat di sini. Ini F bundaran G inverse-nya X kurang 3. Yang tadi juga kita hitung di sini bahwa F bundaran G inverse X-nya adalah X kurang 3 per 3. Sama ya? Oke, baik. Nah, itulah dua cara. Nah, kemudian di sini masih ada pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B. Ya. Tentukanlah nilai X jika F bundaran G inverse X sama dengan 0. Nah, ya. Oke, coba saya tulis. F bundaran G inverse X sama dengan 0. Karena di sini sudah kita cari fungsi F bundaran G inverse yaitu X kurang 3/3, berarti tinggal kita ganti ini X kurang 3 dibagikan dengan 3. Ini sama dengan 0. Nah, tentu ini akan sama dengan X kurang 3 sama dengan berapa? 0. Sehingga nilai X-nya adalah 3. Maka nilai X yang mengakibatkan F bundaran G inverse X sama dengan 0 adalah X sama dengan 3. Oke, bisa memahami ya? Baik, supaya lebih paham lagi kita lihat contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini diketahui Fx plus 1 sama dengan 2x kurang 2 dan Gx adalah x kuadrat. Pertanyaannya adalah G bundaran F inverse X. Nah, kalau kita ingat bahwa kalau G bundaran F inverse X itu adalah G F inverse X. Berarti kita harus punya F inverse X. Sementara di sini kalau kita lihat yang diketahui baru Fx plus 1. Ya kan? Nah, supaya kita dapat menentukan F inverse X, berarti kita harus dapat dulu apa? Fx. Ya kan? Nah, untuk menghitung Fx ini sangat mudah. Coba perhatikan, saya kasih di sini triknya. Yang ini F. Ini kan X plus 1. Kita mau membutuhkan adalah Fx. Supaya dia menjadi Fx, berarti ini X plus 1. Ya, supaya sisa dia ini X atau supaya tinggal di sini X, tentu ini kan kita kurangi aja dengan berapa? 1. Begitu kan? Nah, kalau kita kurangi ini 1 kan sudah menjadi Fx. Tetapi jangan lupa, kalau di sini kita kurangi 1, ya, kalau di sini di kiri kita kurangi 1, berarti variabel X yang ini kita kurangi juga dengan 1. Variabel X yang di kanan ini. Nah, oke, ini dikurangi dengan, coba ini saya ganti, dikurangi dengan 2. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan Fx sama dengan, kalau kita kalikan ini kan 2x nih kurang 2 dikurangi 2, berarti dikurangi dengan 4. Begitu kan? Nah, di sana kita sudah mendapatkan apa? Fx-nya. Nah, yang kita butuhkan tadi apa? F inverse. Berarti ini seperti tadi caranya, langkah pertama Fx-nya kita misalkan Y, ini adalah 2x kurang 4. Berarti 2x sama dengan gitu kan? Y plus 4. Sehingga di sini X sama dengan Y
plus 4 kita bagikan dengan 2. Maka F inverse X-nya kita ganti dengan ini, F inverse X. Sedangkan Y-nya kita ganti dengan X ya. X plus 4 dibagikan dengan 2. Nah, di sini kita sudah dapatkan F inverse X-nya. Kalau sudah dapat F inverse X-nya berarti tinggal kita masukkan saja. Berarti ini G F inverse X. F inverse X adalah X plus 4 kita bagikan dengan 2. Nah, kemudian ini X plus 4/2 kita substitusi ke G. Artinya X yang ada di G ini kita ganti dengan X plus 4/2. Sehingga kalau kita gantikan ini X plus 4 per 2 dikuadratkan. Nah, sampai di sini juga sudah betul ya. Kalau kita mau kuadratkan ini boleh aja X kuadrat plus berapa? 8X plus 16 ya. Oke, kita bagikan dengan 4. Nah, kita kuadratkan atas, kita kuadratkan bawah. Nah, jadi itulah jawaban dari G bundaran F inverse X yang ini. Oke, bisa ya? Baik, saya buat satu contoh soal lagi. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di sini yang ditanyakan adalah diketahui dulu ya, F inverse X, G inverse X. Terus pertanyaannya adalah F bundaran G inverse 6. Nah, karena di sini sudah diketahui ya, F inverse, G inverse ini lebih cepat kita kerjakan dengan menggunakan sifat yang ini tadi, F bundaran G inverse ya, yang ini. Ini dia, F bundaran G inverse X adalah G inverse bundaran F inverse X. Berarti kita pakai ke situ aja ya. Jadi kalau di sini saya tuliskan ya bahwa F bundaran G inverse X sama dengan apa tadi? G inverse bundaran F inverse X. Nah, oke. Jadi kalau itu X di sini X. Nah, di sini kan 6. Berarti kalau 6 di situ sama dengan apa? Ya, kalau 6 di situ berarti sama dengan apa? Kalau begitu, ini tinggal kita ganti aja, Pak. F bundaran G inverse 6. Jadi kalau di sini X, berarti di sini X. Maka kalau di sini nanti 6, ya ngikut dia 6. Berarti ini adalah G inverse bundaran F inverse 6. Ya. Nah, kalau begitu ini kan sama saja dengan G inverse F inverse 6. Nah, karena sudah ada F inverse X, yang kita butuhkan di sini apa? F inverse 6. Berarti tinggal kita ganti X yang ada pada F inverse X ini dengan 6. Berarti kalau kita ganti G inverse. Ya, G inverse berarti ini apa? 6 kurang 1 dibagikan dengan 6. Ya, atau ini sama saja dengan G inverse 6 kurang 1. Oh sorry ya, ini salah tulis ya. Di sini mestinya bukan 6 tapi per 5 sesuai dengan yang di soal ini ya. Nih. Jadi ganti tadi kan X-nya 6 ya ini. Nah, oke, 6. Berarti 6 kurang 1 per 5. Berarti 5 per 5, 1 ya. Nah, dengan demikian G inverse 1. G inverse 1 berarti tinggal kita ganti
X yang ada di G inverse ini dengan 1, yang ini. Berarti kalau kita ganti dengan 1, maka akan kita dapat apa? 3 kurang 1 per 2. Atau ini adalah 2 dibagi 2. Atau sama dengan 1. Sehingga nilai dari F bundaran G inverse 6 itu adalah 1. Oke, bisa memahami ya? Baik, untuk saat ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.